Om Swastiastu, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan sedikit materi tentang implikasi teori perkembangan bimbingan konseling karir yang dapat saya terapkan di dalam kehidupan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lastiar Simanjuntak dengan NIM 1911011019 dari kelas BKA semester 3 dengan absensi 16. Baik, saya akan memulainya. Implikasi teori perkembangan dan bimbingan konseling karir yang dapat saya paparkan atau saya jelaskan di sini lebih berfokus pada konsep teori penyesuaian kerja atau Theory of Work Adjustment. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam prinsip operasi, teori penyesuaian kerja atau Theory of Work Adjustment meyakini konsep P dan E sebagai hubungan yang paralel dan komplementer, yang mana P merupakan person atau orang dan E merupakan environment atau lingkungan. Demikian juga teori penyesuaian kerja ini mengasumsikan bahwa E secara paralel dengan P juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dan kemampuan yang memungkinkannya untuk memenuhi persyaratannya. Beberapa persyaratan E dapat dipenuhi oleh P dengan cara yang sama bahwa beberapa persyaratan P dapat dipenuhi oleh E. Seperti telah disebutkan bahwa P memiliki kemampuan, beberapa diantaranya dapat digunakan untuk memuaskan E atau environment. Kemampuan P yang paling penting bagi E adalah keterampilan. Keterampilan kerja diambil dari dasar keterampilan manusia, yakni kognitif, afektif, motorik, fisik, dan indera persepsi. Seperti kebutuhan, keterampilan dasar yang diduga berasal dari warisan P atau person secara genetik dan dibentuk melalui pembelajaran atau pengalaman dan pelatihan yang telah dilalui. Walaupun keterampilan dasar dapat mencapai stabilitas relatif atau yang biasanya di masa dewasa, P terus memperoleh keterampilan baru. Contohnya itu seperti keterampilan kerja yang dikembangkan dari keterampilan dasar seluruh kehidupan. Keterampilan dasar seluruh kehidupan yang saya maksud di sini adalah apabila yang sebelumnya dia sama sekali tidak bisa melakukan sesuatu, namun setelah semakin dilatih terus-menerus, maka akan menjadi pribadi yang serba bisa. Sebagai contoh konkret, yaitu saya yang dulunya tidak bisa membawa motor, akhirnya bisa karena pengaruh lingkungan yang mendorong saya untuk bisa melakukannya. Di tempat kerja, environment atau yang disingkat dengan E merupakan persyaratan dari person atau yang disingkat dengan P, di mana tentang mendapatkan kerja yang dilakukan dan untuk mempertahankan atau memperbaiki sebuah organisasi. Hal yang paling penting bagi P adalah environment melakukan penguatan dalam kemampuan, yaitu kemampuan untuk memberikan reinforcers untuk memenuhi kebutuhan person atau yang disingkat dengan P. Artinya, kebutuhan dapat dipandang sebagai persyaratan reinforcer atau memperkuat sebuah pilihan. Demikian juga, Theory of Work Adjustment menggunakan dua konstruksi untuk menggambarkan P atau person. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan atau persyaratan reinforcer atau memperkuat. Yang kedua, keterampilan atau kemampuan respon. Artinya bahwa P dan E memiliki konstruksi yang sejajar dan saling melengkapi. Implikasinya. Implikasi bimbingan dan konseling bertujuan untuk memberikan pelayanan dan bantuan baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Implikasi bimbingan dan konseling terhadap penyesuaian kerja diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konselor perlu membuat beberapa penilaian, keterampilan, dan kemampuan serta kebutuhan dan nilai-nilai konseling.
Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan secara rinci beberapa aspek pekerjaan yang ada pada saat ini. Yang kedua, konselor memberikan layanan bimbingan klasikal tentang pemilihan karir, penilaian, keterampilan, dan kemampuan, serta kebutuhan dan nilai-nilai konseli. Yang ketiga, konselor diharapkan dapat membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Yang keempat, konselor dapat membantu konseli untuk memahami nilai-nilai dan kebutuhan individu agar sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Nah, demikianlah pemaparan atau penjelasan yang dapat saya berikan mengenai materi implikasi teori pilihan saya, yakni teori penyesuaian kerja atau Theory of Work Adjustment. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.